Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien kita hari ini adalah Bu Ika. Bu Ika ini minta tolong sama kita karena suaminya akhir-akhir ini berubah sejak dia terkena PHK. Betul sekali. Tapi yang anehnya setelah dikena PHK ini, suaminya malah sibuk gak jelas karena Bu Ika juga nggak tahu kesibukannya suaminya tuh apa di luar. Kalau Mbak Ika cerita sedikit sih di emailnya, katanya suaminya lebih mementingkan nongkrong dengan teman-temannya daripada keluarganya. Yang Bu Ika ini sebenarnya ibu beranak 3 yang mempunyai suami kan. Jadi suaminya ini kayak nggak peduli dengan istrinya ataupun anak-anaknya. Jadi Mbak Ika yang minta tolong sama kita itu untuk mencari tahu apa sih penyebab perubahan dari suaminya dan meminta kita kalau bisa menyadarkan suaminya. Karena Bu Ikanya sendiri sebenarnya sudah mencari tahu kenapa berubahnya suaminya ini, tapi setelah dia coba cari tahu nggak ada hasil apapun yang dia dapetin. Akhirnya dia minta tim terangkanlah untuk bantuin dia mencari tahu lagi apa penyebabnya. Insya Allah dengan bantuan kita bisa mencoba menyadarkan suaminya ya. Amin. Yaudah, kita sekarang mau menuju ke rumah klien, rumah atau apa. Pokoknya klien sudah menunjukkan lokasinya. Kita belum tahu rumahnya atau siapa sih. Dibilangnya begitu. Yaudah yuk, langsung ke sana aja. Gimana nih? Ini rumahnya sih dikit lagi nyampe kalau di Maps. Alamatnya di mana? Ini Jalan Masjid nomor 76 Cipulir, ini benar. Berarti di sini dong. Alamatnya bener nggak di sini? Alamatnya benar sih. Benar kok Mas sudah benar. Di sini kan ini titiknya. Iya. Oh yaudah. Udah sini aja Mas. Coba ya di mana? Kita coba turun aja dulu ya. Kita coba nanya warga aja. Oh iya, yuk nanya warga aja. Gimana coba tanya warga aja. Si mana? Ini ada perumahan. Ini kan kita tanya. Itu siapa? Bentar. Kok mukanya familiar sih? Sama Bu Ika. Yuk. Itu beneran Bu Ika, yuk. Beneran itu Bu Ika? Bener ini. Beneran yuk. Oh iya. Nah, tapi dia kenapa berantem? Ini gimana ada suaminya nih? Ntar kalau kita datang malah marah-marah. Itu nama rumahnya bener. Kita coba samperin aja. Yuk, samperin. Nah, selama ini ibu nggak mau ngurusin suami. Pak, tenang dulu Pak. Bapak, ini ada masalah apa Pak ini? Benar ibu nggak janjian sama mereka? Enggak, sumpah demi Allah aku enggak janji sama. Ngapain kamu kesini ini nggak ada janji? Lah kita janjian, emang kita udah ada janji. Ini buktinya ada cuma Iya, Pak, ini alamatnya tuh bener kesini loh, Pak. Alamatnya di sini kan? Janjian di mana? Jalan Iya, nomor sumpah 7. demi Allah aku enggak janjian ini. Ini nggak ada urusan. Pergi sana. Masuk. Lah? Pak, ini kita ada perlu sebentar, Pak. Pergi sana. Mas nggak mau. Oh, iya Pak ya. Iya Pak. Tenang, Bapak tenang ya. Kita pergi Pak. Iya. Yuk, udah. Ya lu denger gak sih? Nangis ibunya. Kenapa marah-marahin? Gue yakin Bu Ikanya ini beneran. Bener yo, ini alamatnya yo. Nomor 73. Bener. Lah tadi kan fotonya juga nih ya Bu Ika. Ini bener. Iya sih fotonya bener, orangnya sama. Ini bener. Gimana? Aduh dia nangis-nangis, gue gak bisa deh yo. Samperin aja. Udah samperin. Udah. Ini gue takutnya dia apa-apain. Kita aja mau diantar bangku yo. Ini bukan urusan kita. Kita udah datang, kita ketemu orangnya sama janjian. Orangnya kan Tapi ini bener ini Bu Ika. Kok pada nggak percaya sih ini Bu Ika tau? Yaudah gini deh, kalau memang ini klien kita mending jangan datang sekarang. Nah, terus gimana Kan dong? sekarang ada suaminya. Masuk aja deh. Terus gimana? Kita balik juga nggak takutnya orang. Klien Rio. Iya bisa aja salah klien. Enggak, gue yakin ini bener ya Bu Ika. Beneran Bu Ika klien kita. Fat, ini bisa aja mungkin orang iseng. Udah Nggak kita balik kantor mungkin. aja udah. Kalau misalkan nanti dia memang klien kita, dia bakal hubungin kita lagi. Atau kita nanti coba hubungin dia. Gimana kita juga diusir kok dia nggak ada. Yo.
Ya udah. Fat, gue masih nggak habis pikir, Fat. Apa itu di data, di email, foto bener ya nggak? Terus Di situ ada cerita juga minta tolong kita datang. Ya, Kita tapi datang yo. ternyata dia nggak ngakuin, gimana sih? ini tuh bener, dari kantor tuh itu emang beneran. Ya nggak, ini kan Tin udah tahu emailnya semua kan? Ini ada yang bener nggak nih? Ya fotonya aja udah bener, Bu Ika itu yang tadi, yang ribut-ribut. Ibu ngerti, Fat, fotonya emang sama, orangnya sama, dan dia yang minta bantuan. Cuman kan dia tadi konfirmasi kalau bukan dia. Ya tapi kan gimana yuk? Ya gue sih yakin kalau misalnya dia sebenarnya gini, bisa aja kalau misalnya Bu Ika tuh pura-pura bukan kita, dia pura-pura nggak minta tolong. Karena kan tadi lihat sendiri Pak Andinya marah-marah kan? Ya cuman walaupun pura-pura kan paling nggak kalau kita pas pergi, pas suaminya ngeliat kan dia bisa ngasih kode kita. Tapi kan Yo, enggak. lihat sendiri lah, suaminya kan. Gini aja deh, Fat. Kalau emang gini, kita cancel aja lah. Telepon kantor aja dulu, konfirmasi ini bener nggak. Soalnya takutnya ini cuma orang iseng, Fat. Lu kalau nggak percaya telepon kantor deh. Telepon gak percaya banget sih. Lah, orang ininya beda gimana sih? Coba gue telepon nih. Lu, aduh. Iya, gue telepon nih ya. Gue nggak mau cancel kayak gini yo. Gue udah bener-bener pengen bantu lo. Ini kan bener orangnya. Iya. Ya, gue telepon nih. Kan udah gue bilang depan suaminya karena suaminya galak. Halo. Iya, ini gini, kita udah datang ke lokasi yang orang minta tolong sama kita, yang ngakunya sebagai klien. Lu gimana ini? Tapi dia waktu kita konfirmasi, kita tanya, dia malah ngusir kita. Dan Bilang ketika aja gue sama nanya, Ika. gitu. Gak bisa cancel lah. Jadi ketika gue nanya sama dia, gue sama Fatnya nanya, dia nggak ngakuin, dia nggak mau terima. Lu yakin? Bukan karena profil picture-nya yang dikirim itu lewat email. Cuman di lapangan kayak begitu, ini gimana terusan sekarang kayak begini? Nah, gue sih tetap mau ngelanjutin ya, bilang gue masih tetap mau ngelanjutin. Ya gini deh, coba cek lagi datanya, gue konfirmasi. Bener nggak lokasinya bukannya di Jalan Masjid nomor 76 ya? Cipulir, ini Cipulir atau Iya ini Masjid? Cipulir, bener. Oh ini bener. Oh iya di situ. Gimana sih? Lah, tapi orangnya nggak konfirmasi gimana? Ya udah gitu. Ntar kita ngobrol lagi ya. Yuk, ntar kita di kantor deh, konfirmasi. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue masih tetap mau sama klien yang ini ya. Mau dia udah bener-bener klien ataupun bukan, gue penasaran karena suaminya tuh bener-bener gak wajar lah yuk kayak gitu caranya. Lo dengar sendiri kan, lo lihat sendiri kan? Ya udah gini deh. Gue tanya enaknya sama semua kru ya. Ini kita udah dateng kan, kita ditolak, kita diusir. Sekarang enaknya gimana? Gimana? Ya ditolak gimana? Ah udah deh, Iya kan? terserah lo padahal kayak gimana. Ya udah gini deh, mending kita konfirmasi dulu ke kantor ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama itu konfirmasi data. Kalau misalkan memang bener dia jadi mau klien kita ya, kita coba hubungin lagi. Ya kita lihat nanti aja ya. Yuk semua yuk, kita balik kantor dulu. Gak usah ngambek dong, Fat. Ah, Udah cepet. kalem lah. Ya jadi sekarang kita mau ke rumahnya Niken. Kita udah janjian sama Niken untuk membantu permasalahannya Niken. Karena permasalahan kemarin siapa itu ibu? Yang Ika ya? Ika. Ibu Ika itu nggak ada kabar lagi. Makanya sekarang kita move ke klien selanjutnya di daerah Kebun Jeruk. Makanya sekarang kita mau jalan ke sana. Tapi permasalahannya kan nggak bisa di silent emang. Sorry. Gak sengaja. Ika, ini Bu Ika nelfon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu Ika? Iya, Bu Ika kan? Bu, kenapa Bu? Saya Reni, Mbak, anaknya Bu Ika. Loh? Ada apa Mbak? Maaf ya Mbak ya, sebelumnya yang mengirim email dan melapor itu saya Mbak. Loh, jadi bukannya Bu Ika? Kok bisa Mbak Reni yang kirim sih Mbak? Ini Mbak, saya kasihan sama ibu saya. Soalnya setiap hari berantem sama Bapak. Ya terus kemarin kita udah kesana, tapi kita malah diusir sama Bapak. Malah Bu Ikanya sendiri juga nggak mau kita bantu kayaknya. Ya Mbak, maaf Mbak sebelumnya. Soalnya saya belum sempat cerita sama ibu saya kalau saya minta bantuan. Ya terus sekarang Mbak nelfon kita mau apa dong Mbak? Kan kita juga udah nggak bisa bantu Mbak. Ibunya udah nggak mau dibantu. Saya udah cerita Mbak sama ibu saya kalau saya minta bantuan timnya Mbak Fatia. Nah terus Dan ibu gimana? saya udah mengambil
Pak. Saya mohon banget sekarang Pak datang ya Pak ke rumah. Tapi ibu udah ngizinin kan? Ada bapak nggak di rumah, ntar malah kita diusir lagi mbak. Bukannya kayak gitu, bukannya kita nggak mau. Kalau saya sih pengen banget nolongin ibu. Saya kasihan ngeliatnya soalnya mbak. Tolong Pak datang lagi ya. Tadi saya nggak tega sama ibu saya, dimarahin terus Pak tiap hari. Ya udah deh, ya udah sekarang saya kesana ya sama tim ya. Mbak jangan kemana-mana. Kesana. Ya Pak. Ya udah mbak tunggu ya mbak. Saya ke rumah mbak ya Oke, sekarang. Pak, ya. Iya iya, assalamualaikum. Ngapain kesana? Kan kita ada klien baru yang harus kita bantuin. Tapi kasihan yo. Kan udah tahu ternyata emang anak yang bikin laporan. Tapi berarti bener dong mereka tuh mau dibantu, mereka tuh perlu dibantu yo. Ya kalau dari awal anaknya yang ngomong, ya kenapa harus pakai ngomong ibunya segala? Ya Kan dia mungkin bisa seorang ngomong. anak kan kasihan ngeliat ibunya digitu-gituin. Kita aja sendiri kan ngeliat tuh pertama kali kita datang ke sana udah digituin sama suaminya. Kalau misal dia mau jajan sama kita, kenapa waktu kita datang dia nggak ada? Dia di mana coba? Ya udah deh nggak usah pikirin itu, udah sekarang ke rumahnya Bu Ika aja Lah, yuk. terus klien kita yang baru gimana nih Ken? Iya, ya pending dulu aja sebentar. Gue kasihan. Cuman caranya, Fat, kan kita harus ngobrol juga sama bos, sama atasan. Ya tapi kan sebelumnya emang kita udah ACC juga kan. Cuman emang ya kita nggak ketemu Reni, ternyata Reni yang yo bantu dong. Ini kan banyak orang di sini. Kita kan kerja bareng-bareng. Lu nanya mereka aja kalau mereka Ya mau. masa sih di sini pada nggak mau bantuin Bu Ika? Lo lihat sendiri gelas aja udah dilemparin. Ya udah, kalau lu maunya begitu ya lu ngomong dong. Kita kan harus laporan juga sama Ya udah bos. gini, gue minta tolong sama Unai, ntar kita langsung jalan tapi ya. Please, yo. Ya gini. Udah lah, nggak usah. Naik. Naik, sini deh, Naik. Ntar tolong dong laporan ke kantor kalau misalnya kita ngambil lagi kasusnya Ika yang kemarin nggak jadi itu loh. Nah sekarang gue sama tim langsung ke sana. Lo laporan bilang aja pokoknya harus ACC ya. Udah biar gue cepet naik motor aja. Iya. Ya udah. Thank you Ena ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Ken gimana? Ya udah, nih kan banding aja dulu. Sekarang ke Ibu Ika dulu. Udah, ayo. Lama banget ah. Mending telepon nih Ken ya. Gua nggak mau Iya, tanggung jawab. serah. Udah, gampang. Saya mau pergi. Tuh kan berantem lagi. Baik Pak, Ngomongin apa nggak ada gunanya. nanti sabar dulu. Saya mau pergi. Udah bentar dulu. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu, Pak. apa Bu? Pak tenang dulu dong Pak, ini ada masalah apa lagi sih Pak? Kalian ngapain ke sini? Kemarin katanya salah, bukan ibu yang dituduh. Ya Bapak kasar banget sih Pak sama istrinya. Dari awal kita lihat juga. Apa sih Pak? Ngapain ikut campur urusan saya? Ini urusan rumah tangga saya. Sekarang gini Pak, kalau Bapak dorong istri Bapak, terus istri Bapak kenapa kepalanya, terus akhirnya sakit Urusan gimana? saya itu, urusan saya, bukan urusan situ. Lah, ini kan istri Bapak nggak sayang emang sama istri Tidak Bapak? sayang. Pak bukannya minta maaf sama istri gimana sih Pak? Nggak ada gunanya. Loh, Pak. Ini Pak kita ngobrol aja dulu Pak, kalau memang kita salah datang ke sini kita obrolin Pak. Tunggu jangan pergi dulu, nanti Pak kita ngomong Ah, sama nggak ada baik-baik gunanya. Pak. Nggak usah Pak, Bu, awas bahaya Pak, Bu. Ini kenapa sih Bu? Ini Pak. Ini. Mas, tolongin saya supaya rumah tangga saya ini bisa diselamatkan itu. Nah, kemarin kenapa? Ini katanya dari Reni anak ibu. Iya, sebenarnya ini anak saya yang laporin ke Antv. Terus permasalahan sebenarnya sih apa sih Bu? Semenjak di PHK selama 3 bulan ini, dia sering marah-marah gitu. Setelah di PHK itu kalau menurut email yang kita baca, Bapak kan belum ada kerjaan sampai sekarang. Terus Bapak ngapain pergi malam-malam? Selama ini Ibu, maksudnya penghasilan dari mana Bu? Saya bingung, Mbak. Saya udah ngutang sana sini ke sana kemari.
Terus kemarin juga cincin saya hilang, nggak tahu siapa yang ngambil. Cincin pernikahan. Suami ibu waktu tahu cincin kawinnya hilang gimana, Bu? Biasa aja gitu, kayak nggak tahu. Dia malah ngomong nggak tahu, Bu. Iya, dia nggak tahu gitu. Bu, ini saya mau nanya, Bu, yang saya aneh adalah dari awal kita kesini saya ngeliat Ibu dimarahin terus sama Bapak. Emang kenapa sih, Bu? Bapak emang kayak gitu sifatnya? Iya, dia sering mukulin, lemahnya sering marah-marahin. Semenjak di PHK 3 bulan ini, sejak dia nganggur, saya sering dipukulin, Mbak. Ya Allah, Bu. Terus Ibu nggak ngelawan? Kalau ngelawan dia makin mukulin ibu. Dia sering bergadang selama ini, sering pergi malam, pulang pagi. Urusannya apa? Bapak pergi malam terus pulang pagi. Kata tetangga katanya ada yang lihat sering minum-minuman juga, padahal dia itu punya penyakit lambung. Ibu udah pernah coba ngomong belum sama suami ibu? Sering udah sering saya nasehatin, omongan saya larang, tapi dia marah, dia mukulin. Mas, ayo kita minta tolong ke rumah temennya suami saya ke Permadi, anterin supaya Permadi? Iya. Bentar, itu Permadi temennya suami ibu? Iya. Kita mau ngapain ke sana? Saya mau tahu aja Mbak, bener enggak dia tuh minum-minum. Kata tetangga dia suka minum-minum, suka nongkrong. Ya udah kalau gitu kita coba aja ke sana ya. Iya, tolongin saya Mas, Mbak ya. Tapi kita duduk dulu aja. Ya udah sana aja pakai. Itu rumahnya Permadi, ya kalau nggak salah. Tapi motornya nggak ada, motor Mas Andinya. Yang ini apa usaha galon ini? Iya, kalau nggak salah. Tapi kayaknya sepi aja ya, nggak ada siapa-siapa, Bu, kayaknya. Istrinya ada itu kayaknya. Kita coba aja yuk Pak. Kita mau coba turun aja nanya sama Iya, istrinya. siapa tahu ada. Ya udah yuk kita coba turun. Ayo, Kita coba turun aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Mau tanya ada ini Mas Andi di sini. Ada apa ya? Cari Pak Andi. Cari suami saya. Ada urusan apa? Bu, Ibu ini suaminya Permadi kan? Iya. Ibu ini tuh istrinya Pak Andi. Pak Andi katanya sering ketemu sama Pak Permadi. Iya katanya temen. Oh, kamu istrinya Andi. Bilangin tuh sama suami kamu. Kenapa, Jangan ngajak-ngajak Pak suami Andi, saya Ma? berbuat. Hah? Bu? Iya tuh. Si Andi tuh ngajakin suami saya main ke rumah janda. Namanya Ella tuh. Enggak. Nggak mungkin suami saya seperti itu Mbak. Bener, kamu kalau nggak percaya, aku antar ke rumahnya. Kalau kamu nggak percaya nih, emang harus bilang tuh suami kamu ke rumah. Yang bener Mbak, kalau ngomong jangan asal aja. Walaupun suami saya seperti itu, dia nggak kayak gitu kok orangnya. Walaupun dia sering keluyuran, nggak kayak gitu. Coba kamu tanya tuh sama suami kamu yang benar. Dia suka ajak-ajak suami saya. Bu, sekarang Permadinya kemana, Bu? Lagian Ibu emang kan ada buktinya ngomong kayak gitu? Gak tahu Pak Permadinya. Saya lagi kesel sama dia tuh. Makanya tuh kalau punya suami, urusin yang benar. Jangan ngomong asal dia aja nggak keluyuran, Jangan suami kamu tuh. Jangan asal aja ngomongnya. Kok saya yang disalahin? Emang iya keluyuran, ngajak nggak bener. Mana saya tahu suami saya seperti itu, tapi suami saya baik kok orangnya, nggak kayak Udah, gitu. kalau itu banyak buktinya. Kalau kamu nggak percaya nih, saya anterin kamu ke rumah janda itu. Jangan-jangan suami kamu si Andi itu ada di sana sekarang. Ya Allah, Bu. Kita kan kesini baik-baik. Kita tuh di sini cuma Iya, pengen nanya masa soal gitu begitu. Kita kesini Suaminya cuma ajak-ajak nggak nanya, bener. suami di mana?
Kalau nggak percaya tanya aja. Mana Permadinya sekarang? Saya pengen Pergi ketemu. ke sana tuh. Sana tuh tadi. Bohong kamu. Nah benar. Oh nggak bohong Saya saya. percaya saya. Nanti sama suami kamu tuh si Andi itu yang ngajakmu. Nggak sopan santun kamu kalau Bukan ngomong. nggak sopan santun, udah banyak buktinya. Apa buktinya? Makanya pikir dong kalau punya suami. Pak Permadi. Kamu kemana? Ibu, Pak, Bu, kamu kemana? Pak. Kamu kemana? Jangan ke dalam. Permadinya nggak ada. Bu, ya Allah. Bu, pergi tuh ke sana tuh. Bu Ika, kita nggak enak kayak gini, jangan. Pergi kamu sana, pergi. Iya, Bu. Iya, kita pergi, Bu. Iya, udah, Bu. Nggak usah dorong-dorong, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Suaminya udah ngajak suami saya yang nggak bener, kamu tuh nggak mikir. Pergi sana lu. Iya Bu, pelan aja. Ya udah, kita pergi, Bu. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Udah Bu Ika, Bu. Iya, udah Bu. Iya Bu. Udah, balik. Astagfirullahaladzim. Ini gimana dong kita? Harusnya kan sama Permadi. Pulang-pulang ya. Iya, Bu. Kita pulang, Bu. Iya, Bu. Iya. Suami saya nggak seperti itu. Udah. Nggak terima Mbak, suami saya digituin. Tolong bantu saya Mbak. Ya, mending kita jalan ke mobil dulu aja, Bu. Tolongin saya Mas. Iya, Bu. Kita jalan. Sabar ya Bu ya. Suami saya nggak pernah ketemu Mbak. Ya udah, Ibu sabar aja ya. Kita masuk mobil aja, nanti kita diobrolin baik-baik lagi. Sabar ya Bu ya. Jadi kita Tapi balik itu aja. kayaknya suami saya deh. Pak, Bapak mau kemana Pak? Kamu Tunggu, jangan pergi di dulu. sini? Ngapain Bapak? Masih mau Bapak katanya Astrid? sering ke tempat itu Pak, yang bener Pak aku. Kata siapa? Itu gosip. Itu ada yang bilang Bapak ke tempat pantesan Bapak kayak gitu ya. Jangan nuduh yang enggak ya. Ini gara-gara kamu kenal sama kalian kali ini. Kamu jadi ngato ngomongnya. Bapak ini Kalau kok Mbak ini sama malah Mas ini bener dia bantuin aku. Kita selesaikan dulu Pak permasalahannya. Enggak ada urusan. Bapak Tenang jangan dulu, Bapak jangan tenang kayak dulu. gini. Bukan begitu. Kita selesaiin dulu Pak, selesaiin dulu. Kamu di sini nitain aib rumah tangga kita ini. Sama kalian-kalian Tapi ini. biar diselesaikan dulu Pak. Eh, Bapak Pak, kan katanya ke tempat ke situ kan. Udah ini enggak ada Pak, urusan, Pak. ini omongan orang-orang bener apa enggak? Gimana sih Pak? Dari mana? Enggak ada yang Itu istrinya Permadi tadi bilang. Nah, itu mang ato aja urusan. Pak, Pak, maksudnya dia ngomong kayak gitu pasti ada bukti dong, Pak. Suami saya nggak seperti itu Mbak. Tolongin saya Mbak. malah pergi gitu aja sih. Bu, Ibu yang tegas dong Bu sama suaminya Bu. Ya udah gini aja deh, Bu. Mending kita sholat dulu aja ya, ini kan udah azan. Mending kita sholat dulu aja ya. Iya. Biar Ibu juga tenang ya. Yaudah, yuk.
jadi hari ini kita mau ketemu lagi dengan ibu. Apa? Ya Allah. Terus siapa? Tolongin Bu. saya, Mbak. Ibu kenapa, Bu? Saya habis ke pasar, pulang di rumah. Putri nggak ada, padahal Putri lagi sakit, Mbak. Putri itu Anak saya yang kedua. adiknya Reni maksud Ibu? Iya, kayaknya dibawa Reni, kakaknya. Ini Bu keluar gini Bapak nggak tahu, Bapak di mana, Bu? Nggak ada, suami saya juga, Mbak. Tolongin saya, Mbak. Iya, Bu. Saya minta antar ke rumah neneknya, mungkin ada di sana. Oh ya udah. Iya, ibu masuk. Kita antar Ibu ke rumah ke mertua Ibu maksud Ibu Iya, neneknya. Mbak, tolong. Kita antar ke sana, Tahu, Bu. Bu, sana Bu. Iya, Mas, jalan nih. Tunjukin jalannya, Kita Bu. luruskan, Bu. Lurus aja. Bu, sabar ya, Bu. Ya udah kita coba ke sana dulu aja ya, Bu ya. Insya Allah ada di sana ya anak-anak Ibu ya. Wah, itu kayaknya ibu mertua saya di. Aku turun. Mas, kita berhenti. Berhenti, Mas. Cabut ya. Bu, mana anak saya, Bu? Putri sama Rani. Nggak ada. Di rumah nggak ada, pulang ke pasar tadi, padahal Putri lagi sakit, Bu. Kamu ini Nggak ada gimana kemarin. sih? Ya Allah. Anak sendiri hilang aja kamu nggak tahu. Ibu jangan nyalain saya terus dong, Bu. Anak kamu kan sakit. Ibu tahu. Kamu pergi kemarin seharian kemana? Saya kan nyari Mas Andi, Bu. Itu hanya alasan kamu aja. Bu, itu bukan alasan, Bu. Kemarin ibu ini tuh nyari Mas Andi sama kita bareng-bareng. Saya tuh udah bilang sama anak saya, jangan menikahi dia. Loh. Sekarang kan kayak gini, anaknya pergi aja nggak tahu. Bu, Kok malah ngomong kok malah ngungkit-ngungkit itu sih, Bu? Udah deh, kamu cari sendiri. Ya Allah. Nggak tahu. Bu, Ibu jangan Iya, nyalain kan, saya terus, Bu. Saya capek, Bu. Ibu nggak ngerti. Bu, kita Bisa ngobrol ngobrol dulu. sebentar nggak, Bu, gimana sih, Bu? Ini kan nyari, siapa tahu anak-anak yang baik itu main ke rumah Ibu sebagai neneknya. Mereka nggak ada di rumah saya, Mbak. Ya tapi Ibu kok begitu ya, Bu? Maksudnya menantu Ibu kan. Saya mau nyalain siapa lagi, Mbak? Dia kan ibunya. Dia aja nggak tahu anaknya ada di mana. Ibu jangan nyalain saya terus dong, Bu. Aduh. Bantuin saya, Bu. Kamu kok nyalain ibu sih? Harusnya ibu yang nyalain kamu. Bukan nyalain Ibu, Bu. Saya minta tolong sama Ibu. Mas Andi kan anaknya Ibu. Iya. Loh, kamu malah nyalain anak saya juga. Kamu aja sebagai istri nggak tahu anakmu ada di mana. Dia lagi sakit. Sudahlah. Anak Ibu itu nggak bener. Dia itu main ke tempat janda mulu. Harusnya itu urusan kamu. Kamu cari Kok sendiri. urusan kamu, Bu? Malah Gini Ibu ya. tuh harusnya. Sebentar. Kalau suami seperti itu harusnya kamu introspeksi diri. Kamunya harus bagaimana? Kamu anak aja nggak diurus gimana mau? Kok Ibu bisa nyalain ngurus saya terus, suami? Bu? Saya capek, Bu. Ibu jangan nyalain saya terus, Ini Bu. kita kesini Sekarang cuma gini deh, mau Ibu bantu saya dong, Bu. Saya dari dulu nggak setuju sama dia. Udah sekarang Loh, kok kamu Ibu ngungkit-ngungkit masa lalu sih, Bu? Udah, Udah, Bu, jangan sekarang- ngungkit-ngungkit masa lalu, sekarang Bu. kamu cari anakmu dan ibu nggak mau tahu. Ibu, Bu. Ibu, Udahlah. Bu, Itu urusan kamu. Ibu. Udahlah. Mbak. Kita nggak enak nih masalahnya, Mbak. Kita Tolongin saya, Mas. tapi Gimana kita malah nih? diusir sama warga udah jam segini teriak-teriak juga. Saya sama siapa Putri? Dia kan lagi sakit. Ya udah, yang penting kan sekarang kita tahu kalau anak ibu nggak ada di rumahnya kan, nggak main di rumah dia. Sekarang gimana kita carinya? Gini deh, gimana kalau kita cari di jalan pulang aja? Maksudnya siapa tahu lagi di luar atau mungkin udah ada di rumah sekarang. Boleh nanti gue coba kabarin jadi sama Una aja biar nyebar ya. Iya, mendingan kayak gitu. Yaudah yuk kita cari yuk. Kita cari naik mobil. Sabar ya, dulu Bu aja. ya. Bismillah ya. Anak kamu Putri, padahal Putri itu lagi sakit, Mbak. Mas, tolong. Ada cewek tuh di pos. Itu kayaknya Reni. Berhenti. Mas, Serius? Mas, nanti. Kayaknya Reni, Mas. Berhenti, Mas.
Beneran? Reni, Putri kemana? Nggak ada. Mana Putri, dia lagi sakit, Reni. Kenapa kamu nangis? Saya kesel sama Reni. Ini tangganya nggak bisa ngejagain, dia lagi sakit. Putri lagi sakit. Kemana Putri, Reni? Kamu jangan nangis melulu. Ibu. Bilang ke ibu. Reni, ini ibu kamu nanya loh Reni. Reni, jawab kamu, Reni. Jangan nangis. Ada apa ya? Ada apa Bu ya? Kasihan Bu, kasihan. Tadi saya lihat dia habis dimarahin sama bapaknya. Iya, mau dimarahin. Bentar. Ibu ini siapa nih, Ibu? Saya tangga saya nih, Oh, sebelah ini. Ibu sebelah tinggal di rumah. sini, Iya, tetangga. tinggal di sini. Ibu tadi saya lihat dia sama bapaknya dimarahin, mau dipukul, mau diseret-seret. Kasihan ketakutan kayaknya. Bu. Ibu tadi bilang kan dia dimarahin sama bapaknya kan? Iya, dimarahin sama Ibu bapaknya. tahu nggak bapaknya pergi kemana? Kayaknya saya nggak tahu sih bapaknya kemana. Abis marah-marah langsung dia pergi. Perginya naik motor, Enggak sih, jalan aja dia. jalan. Jalan pergi aja. Ibu beneran nggak tahu pergi? Enggak, saya nggak tahu pergi kemana. Oh ya udah kalau gitu makasih banyak ya Bu ya, sama-sama, makasih banyak udah dijagain ya Bu ya. Ibu, Oke, udah. selamat. Iya, makasih Makasih Bu banyak ya Bu ya. Iya, Makasih Bu. banyak. Ya, mari. Ibu baik banget ibunya. Reni, Reni, kamu nangis terus kenapa? Di mana Putri? Putri kan lagi sakit, kenapa? Kamu dimarahin sama bapak kamu kenapa, Reni? Kamu jangan nangis aja dong, Reni. Bilang sama ibu. Putri di rumahnya Bu Tarmi. Bu Tarmi? Bu Tarmi itu siapa Bu? Ibu Bu kenal? Tarmi tetangga saya. Kok bisa sama Bu Tarmi? Ibu Reni nggak kenapa tahu. Putri bisa ada di rumah Bu Tarmi? Tadi kalau aku tinggal di rumah, aku takut ada disakiti, marahin bapak, dipukulin bapak. Kenapa kamu ada di rumah? Makanya ada aku titipin ke Bu Tarmi, Pak. Dititipin. Ayo kita ke rumah Bu Tarmi. Gini aja deh. Coba Reni telepon putarnya ya. Coba ditelepon. Maksudnya Putri masih ada di sana atau nggak? enggak? Coba Coba. telepon. Putri masih di sana nggak? Dia lagi Kasihan Putri lagi sakit lagi. Coba Bu ngomong sama Bu Tarmi Bu. Halo Bu Tami, di situ ada Putri anak saya. Tolong ya Bu, jangan dikasih sama siapa-siapa dulu. Nanti saya mau ke situ. Udah sini aja dulu ya Mbak, Mas. Jangan masuk dulu. Soalnya punya rumah takut ini kaget dia punya jantungan. Soalnya ini kan ada kamera gini, takutnya panik gitu kaget yang punya rumahnya. Udah ya nanti dulu di sini dulu. Aku mau Ya udah Bu. Gitu doang. Ya udah ayo. Tadi kan Bu Ike bilang kalau misalnya Bu Tarmi itu takutnya kaget dia punya sakit jantung. Ya benar juga sih. Gak apa-apa dia mungkin buru-buru panik ya. Namanya juga nyariin anaknya. Ya udah. Emang bener sih kalau kita datang pakai kamera bakal yang punya rumah bakal shock sih. Ya udah yuk kita kasih mereka waktu aja. Ya udah semoga aja nggak terjadi apa-apa ya. Iya udah tungguin aja ntar Bu Ike pasti nelfon kita lagi. Ya udah ya. Ini juga udah malam kita balik kantor aja dulu. Bismillah. Maafin saya Mbak, Mas. Malam-malam gini saya minta bantuan Mas sama Mbak. Saya cari suami saya di tempat tongkrongan biasanya dia. Oh ya nggak apa-apa Bu. Maksud Ibu kenapa minta tolongnya malam-malam itu? Emang tadi ada suami Ibu yang masih di rumah? Udah keluar, nggak ada di rumah. Biasanya malam ini di tongkrongannya dia di situ. Mas, itu kayaknya motor Mas Andi deh.
iya iya bener ya, itu yang di depan motornya Pak Andi itu. Coba. Itu kayaknya motor Mas Andi. Ayo kita tunggu. Bentar dulu. Kalau misalnya kita turun sekarang, ntar Bapak marah-marah depan teman-temannya gimana? Tapi nggak ada Mas Andinya. Tapi itu motornya ada, Tapi Bu. motornya ada ya. Apalagi di dalam, apalagi beli jajanan sama temennya. Nggak tahu ya, tapi ini kan masa sih sepi gini loh ya? Tapi ini nggak takut motornya hilang apa ya? Itu kan ada teman-temannya tuh, ada orang-orang. Itu kan motor Mas Andi. Coba kita ke sana. Tapi yang tadi yang pakai motor itu bukan Pak Andi loh. Iya, itu tapi itu motor suami saya Mas Andi. Kita ikutin aja, Mbak. Mas diikutin ya Mas Bas. Kita ikutin aja. Kayak temennya. Itu temennya, tapi itu motornya Mas Andi. Kita Tapi ikutin ngapain- aja Mbak. Kita ikutin aja dulu Mbak. Ngapain temennya yang bawa motor ya kan? Pak Andinya juga lagi di sini kan, harusnya dia lagi nggak ada di rumah kan? Nah, paling mereka lagi nongkrong kan. Ya, kalau- Paginya lagi nongkrong, motornya dipinjam buat beli makanan mungkin nggak berarti juga kan. Jangan-jangan motornya itu udah dijual. Kenapa Mas? Datang tuh. Mana? Datang tuh. Loh ada? Ada tuh, datang. Oh iya itu. Oh iya iya itu baru datang tuh. Ayo. Bu, ayo sini. Ayo, yaudah, ayo cepetan Mbak. Mas Pak. Bapak. Ini pada lagi pada ngapain nih? Lagi pada ngapain nih? Kenapa Bapak main judi? Nggak mikirin anak istri di rumah. Putri lagi sakit, anak istri kelaparan. Kenapa Bapak main judi? Saya nyari kerjaan susah ibu. Saya hanya berharap uang dari judi. Ya Allah Pak, kamu ternyata kayak gini. Kenapa main judi? Bukan cara yang seperti ini uang haram. Aku nggak mau Pak. Aduh. Kenapa Pak? Sabar ibu. Bapak nggak mikirin anak istri di rumah. Kelaparan, Putri lagi sakit. Bapak jahat. Kayaknya di rumah cincin kawin hilang itu Bapak yang nyuri ya kan? Iya ibu. Maafkan bapak ibu. Bukan ini caranya bukan seperti ini Pak. Ini haram. Iya, maafkan Cara bapak ibu. bukan seperti ini kerjanya Pak. Diri Pak, Astagfirullah Pak. Bapak nggak boleh kayak begini dong. Bapak tahu nggak sih kalau uang yang dapat dari judi itu haram? Iya, maafkan mas. Ya Allah, Bapak minta maaf sama kita. Bapak terus minta maaf sama istri Bapak, sama anak-anak Bapak yang Bapak Gak telantarin. mikirin anak istri di rumah kelaparan, Putri lagi sakit. Tuh, anak Bapak lagi sakit, Bapak malah di sini main minuman kayak begini, main judi. Sadar, Pak. Suruh nyari kerjaan, nggak dapet mas. Ya cuman bukan lari kayak ke tempat kayak begini dong, Pak. Bapak kan udah berumur. Terus Bapak cincin kamu apa yang dijual buat judi sih Pak? Iya diem mbak. Karena bapak kalah judi kemarin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bapak harus sadar. Pak. Maafin bu. Maafin bapak bu. Selama ini bapak main judi bu. Bapak jahat. Bapak harus tobat Pak. Jangan kayak gini terus Pak. Ingat anak istri di rumah. Iya ibu. Kelaparan, Putri sakit. Iya. Demi Allah ibu, bapak nggak akan ulangin lagi. Aku udah capek kayak gini terus, udah capek. Iya. Sekarang kan udah ketemu sama Bapak juga udah ngakuin kesalahan. Ya Bapak udah nggak mau ngulangin. Iya. Ibu maafin Bapak Maafin aja, kasihan bapak, Bu. anak-anak Bu. Nggak akan ulangin Bener lagi. Bapak nggak akan ulangin seperti ini lagi. Iya betul ibu. Nggak sa- Bapak akan bekerja apa adanya ibu. Bener Pak. Betul. Bapak nggak akan ngulangin lagi. Iya bapak akan sayang anak, sayang isi bu. Bapak harus tobat. Iya. Jangan ngulangin kayak gini lagi Iya. Pak. Ingat anak istri di rumah Iya. kelaparan, Putri lagi sakit.
judi, mabok-mabokan, ataupun apapun yang haram itu bukan sebuah alasan untuk lari dari kenyataan, lari dari permasalahan. Kalau memang lagi terpuruk, punya masalah banyak, itu tuh alangkah baiknya kalau kita sholat, mendekatkan diri sama Tuhan, sama Allah, ya. Kita minta pencerahan, diberikan jalan yang mudah, bukan yang malah lari seneng-seneng atau Justru sebenarnya kalau misalnya ada permasalahan dalam keluarga, seharusnya tiap anggota keluarga itu malah makin mendukung. betul sekali, Fat. Ya, yang penting sekarang mereka udah baik-baik lagi. Semoga Pak Andi bisa benar-benar berubah. Satu lagi, Fat. Apapun alasannya, judi itu dosa. Mencari kesenangan duniawi dengan cara judi itu bukan akan memperkaya diri sendiri, tapi malah akan menyengsarakan diri sendiri. Apapun alasannya. Begitu, saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berjanji ya, Bapak bakal berubah. Bapak bakal urus anak-anak Bapak, terutama istri Bapak juga. Cari pekerjaan yang halal, jangan deketin lagi hal-hal kayak begini ya Pak ya.